Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Math Problem. Pada channel ini kita akan bahas soal-soal matematika. Pada video kali ini kita akan bahas soal tentang limit trigonometri untuk X mendekati tak hingga. Untuk soal saya ambil dari soal ujian masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2005. Ini soalnya nilai limit X kuadrat kali sekan 2 per X dikurangi 1 untuk X mendekati tak hingga sama dengan A, B, C, D, E. Ya, mari kita bahas soal di atas. Kita tulis ulang soal tadi ini. Langkah pertama adalah dengan memisalkan ini 2 per X ini kita misalkan satu huruf Y. Maka X sama dengan 2 per Y dengan cara perkalian silang. X ke kiri, Y ke kanan. Untuk X mendekati tak hingga, dengan X mendekati tak hingga, maka Y mendekati 0. Dari mana? Nah, ini kalau X-nya kita ganti tak hingga, berarti 2 dibagi tak hingga itu 0. Sehingga Y-nya mendekati 0. Dari soal di atas dapat kita ubah menjadi ini limit X mendekati tak hingga, tadi bisa kita ganti dengan Y mendekati 0. X kuadrat, X-nya adalah 2 per Y kuadrat. Dari sini, kemudian sekan 2 per X tadi sama dengan Y, berarti sekan Y dikurangi 1. Rumus yang perlu kita ingat adalah bahwa sekan X sama dengan 1 cos X. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi 2 kuadrat 4 Y. Pangkatkan 2 adalah Y kuadrat. Sekan Y, nah, berdasarkan rumus ini, maka sama dengan 1 cos Y. Ini min 1 tetap. Kemudian 1 kita ubah menjadi cos Y per cos Y. Tujuannya apa? Yaitu untuk menyamakan penyebut. Ya, ini adalah bentuk terakhir yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian ini perhatikan bahwa penyebutnya sudah sama cos Y, maka kita jadikan 1. Yang atas tinggal kita kurangkan 1 min cos Y. Rumus yang perlu kita ingat adalah cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Perhatikan kalau ini 2, ini 1. Sehingga kalau ini cos X berarti 1, setengahnya 1 adalah setengah. Rumus ini cos X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Kita gunakan untuk menjabarkan ini cos Y yang atas. Sehingga cos Y yang atas menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah Y. Nah, kalau ini kan setengah X, berarti ini setengah Y. Kita buka kurungnya, yang kurung kecil ini 1 min 1, jadi min kali 1 min 1, min kali min plus 2 sin kuadrat setengah Y. Yang ini tetap, yang ini juga tetap. 1 min 1, 0, berarti tinggal 2 sin kuadrat setengah Y. Yang lainnya tetap. Ya, ini adalah bentuk terakhir yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian menurut teorema limit 2 dan 4 bisa kita kalikan menjadi 8. Langkah berikutnya, ini penyebutnya cos Y, ini Y kuadrat, kita tukarkan tempat. Y kuadrat menjadi penyebut dari sin kuadrat setengah Y, cos Y menjadi penyebut dari 8. Tujuannya apa? Agar ini nanti membentuk rumus dasar limit trigonometri. Menurut rumus eksponen perpangkatan, sin kuadrat setengah Y dibagi Y kuadrat sama dengan ini. Sin setengah Y dibagi Y kuadratnya jadi 1. Jadi dikurung, kemudian dikuadratkan. Kemudian yang Y ini, cos Y, Y-nya kita ganti 0, berarti 8 per cos 0. Cos 0 kita tahu sama dengan 1, berarti 8 dibagi 1. Kemudian menurut rumus teorema limit,
limit ini, limit dari fx, ini fx kuadrat, maka limitnya bisa masuk ke dalam perpangkatan. Jadi limit untuk y mendekati 0 dari sin setengah y dibagi y. Rumus yang kita gunakan adalah ini rumus dasar limit fungsi trigonometri, yaitu limit sin ax per bx untuk x mendekati 0 sama dengan a per b. Rumus ini untuk menentukan nilai limit ini yang di dalam kurung besar ini. Nah, ini 8 bagi 1, 8. Ini setengah dibagi, ini kan A per B, A per B. Berarti ini setengah dibagi 1, 1Y. Setengah bagi 1 adalah setengah, kemudian kita kuadratkan. Setengah kuadrat sama dengan 1/4. 8 kali 1/4 sama dengan 2. Di jawabannya adalah 2. Ya, kita kembali ke soal awal tadi. Ini soalnya, dan tadi sudah kita temukan jawabannya yaitu 2. Berarti jawabannya adalah yang E.